But think of it, a modestly successful comedian, President Zelensky, talked the United States of America into spending $350 billion to go into a war that basically couldn't be won, that never had to start and never would have started if I was president. Presiden AS Donald Trump membuat geger karena melontarkan berbagai pernyataan pedas soal Ukraina dan presidennya Volodymyr Zelensky. Bagaimana tidak, Trump terang-terangan menyebut Zelensky diktator dan menuduh Ukraina memulai perang dengan Rusia. Karena AS telah menggelontorkan miliaran dana untuk Ukraina, Trump pun menuding Zelensky menyalahgunakan uang yang diberikan. Mengapa Trump mencerca Zelensky sebegitunya? Dan apakah benar Ukraina menyerang Rusia terlebih dahulu? Simak selengkapnya dalam video berikut. Koresponden Gedung Putih Al Jazeera, Kimberly Halkett, menilai alasan Trump mencerca Zelensky habis-habisan adalah karena wataknya yang sensitif. Komentar pedas Trump keluar karena ia mungkin tersinggung dengan respons Zelensky soal pertemuan AS Rusia di Arab Saudi. Selama berpidato di Miami pada Rabu 19 Februari 2025, Trump melontarkan serangan pedas terhadap Zelensky. Pertama, Trump menyebut pemimpin Ukraina itu diktator karena menolak diadakannya pemilu. Menurut Trump, Zelensky tidak melakukan pekerjaannya dengan baik sebagai pemimpin Ukraina karena kehancuran terjadi di mana-mana akibat konflik. Trump menilai jika Zelensky tak bergerak cepat untuk mengakhiri perang, maka tidak akan ada wilayah yang tersisa di negaranya. He refuses to have elections, is low in the real Ukrainian polls. I mean, how can you be high with every city is being demolished? It's hard to be high. Somebody said, oh no, his polls are good. Give me a break. Every city is being demolished. They look like a demolition site, every single one of them. And the only thing he was really good at was playing Joe Biden like a fiddle. He played him like a fiddle. That's an expression we use, Yasser, to say that he's pretty easy. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast because that war is going in the wrong direction. In the meantime, we're successfully negotiating an end to the war with Russia. Dalam kesempatan itu juga, Trump menuding Ukraina telah membujuk AS mengeluarkan banyak uang. Kata Trump, AS telah menghabiskan $350 miliar untuk terlibat dalam perang yang menurutnya tak dapat dimenangkan. Menurut Trump, Amerika telah mengeluarkan $200 miliar AS lebih banyak daripada negara-negara Eropa yang juga menjadi sekutu Ukraina. But think of it, a modestly successful comedian, President Zelensky, talked the United States of America into spending $350 billion to go into a war that basically couldn't be won, that never had to start and never would have started if I was president, not even a chance, and it didn't start for 4 years. Sebelum kedua komentar itu, Trump juga sempat menyalahkan Ukraina sebagai pihak yang memulai perang pertama kali. Tuduhan ini dilontarkan Trump karena ia mendengar keluhan Zelensky yang tidak diundang dalam pertemuan AS Rusia di Arab Saudi. Keluhan itu dinilai Trump tidak seharusnya diungkapkan. Kata Trump, Ukraina seharusnya bisa menghentikan perang sejak awal, namun Zelensky tidak melakukan hal tersebut. Sekarang saat Trump merasa punya kemampuan mengakhiri perang, usahanya justru dicibir oleh Zelensky. Oleh karena itu, Trump bilang Ukraina bersalah atas perang yang berkecamuk sejak Februari 2022. And I think I have the power to end this war. And I think it's going very well. But today I heard, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. I could have made a deal for Ukraine that would have given them almost all of the land, everything, almost all of the land, and no people would have been killed, and no city would have been demolished, and not one dome would have been knocked down. But they chose not to do it that way. Mendengar komentar pedas itu, Zelensky kecewa dan menyayangkan sikap Trump pada dirinya. Ia mengaku dirinya menghormati sosok Trump. Zelensky pun mengkritik Trump telah hidup diselimuti gelombang disinformasi Rusia. Selain itu, Zelensky membantah beberapa klaim tak berdasar Trump,
sembari memperkuat posisi Ukraina bahwa kesepakatan mengakhiri perang perlu melibatkan negaranya. Menurut Zelensky, Trump keliru menuduh Ukraina memulai perang dengan Rusia. Zelensky menegaskan dirinya justru ingin jaminan keamanan dari sekutu-sekutu Barat yang mendukung berakhirnya perang di Ukraina tahun ini. Di samping perang kata-kata antara Trump dan Zelensky, siapakah sebenarnya pihak yang memulai perang di Ukraina? Wakil Trump pada masa jabatan pertamanya, Mike Pence, menyebut Ukraina tidak memulai perang. Pence menuturkan Rusialah yang melancarkan invasi brutal tak beralasan yang merenggut ratusan ribu nyawa. Hal ini dikatakan Pence melalui media sosial X-nya pada 19 Februari 2025. Pada 24 Februari 2022, pukul 6 pagi waktu Moskwa, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan invasi tersebut sebagai operasi militer khusus. Pasukan dan tank Rusia memasuki Ukraina bersama tembakan rudal yang berlangsung saat warga Ukraina masih terlelap. Dalam pidato yang disiarkan di televisi, Putin mengeklaim tujuan operasi ini untuk melindungi orang-orang yang selama 8 tahun terakhir menghadapi penghinaan dan genosida rezim Kiev. Putin menganggap Ukraina bukanlah sebuah negara, melainkan hanyalah orang Rusia yang perlu dibawa kembali ke asalnya. Namun secara Ukraina yang melibatkan beberapa kerajaan atau negara mengungkap beberapa di antaranya sepenuhnya terpisah dari Rusia. Melansir Al Jazeera, Gedung Putih pun tidak memberikan tanggapan saat dimintai bukti terkait tuduhan Ukraina yang memulai perang. Tuduhan Trump atas Ukraina juga dapat dibantah dengan adanya liputan berita, rekaman video, dan catatan PBB soal invasi Rusia ke Ukraina. Saling serang Trump dan Zelensky dapat memperkeruh suasana di tengah upaya perundingan damai konflik Rusia-Ukraina. Apakah nantinya Trump dan Zelensky akan menurunkan ego dan kembali fokus pada pencarian solusi perang di Ukraina? Untuk tahu jawabannya, ikuti terus perkembangan konflik Rusia-Ukraina dan berita-berita lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.